Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 6 yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Mari kita mulai pembelajaran kita di bab kedua ini tentang Asmaul Husna dengan membaca basmalah. Sebelum kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak sekalian, kita lanjut ke bab yang kedua tentang Asmaul Husna ya. Asmaul Husna adalah nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa taala ya, atau nama-nama lain Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan mempelajari beberapa dari Asmaul Husna ya, yaitu ya, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Sebagaimana kita ketahui, Asmaul Husna itu ada 99 ya. Nah, bagus kalau kalian sudah hafal tuh ya, 99 Asmaul Husna ya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang As-Samad ya. Anak sekalian, di halaman 23 ada sifat atau Asmaul Husna, nama lain bagi Allah As-Samad. Apa itu As-Samad ya? As-Samad itu artinya yang menjadi tumpuan atau tempat bergantung ya. Allah Subhanahu wa taala memenuhi segala kebutuhan makhluknya. Kita butuh apa ya? Kita butuh sesuatu, kita gantungkan harapan kita semua itu pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha mampu mewujudkan, merealisasikan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita butuhkan, baik kebutuhan dunia kita maupun kebutuhan akhirat kita. Kita ingin pintar, kita ingin sukses ya. Kita selain usaha, pastilah kita berdoa atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin Allah lah tempat kita meminta atau menggantungkan atau menjadi tumpuan bagi kita untuk mewujudkan sesuatu yang kita inginkan. Itu As-Samad ya. Nggak bisa kepada yang lain, mengandalkan diri sendiri pun tidak bisa ya. Itu namanya sombong kita kalau mengandalkan diri sendiri ya. Saya mah bisa, nggak butuh doa, itu sombong. Ingat, Allah yang menentukan segalanya ya. Jadi jangan seperti itu. Allah selalu ada dalam kehidupan kita ya. Allah tidak makan, Allah tidak tidur ya, Allah tidak minum ya. Allah maha segalanya ya, gitu ya. Allah juga tidak pula dilahirkan, tidak pula melahirkan. Ini adalah realisasi dalam surah Al-Ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya. Di sini dijelaskan surah Al-Ikhlas untuk meneguhkan hati kita bahwasanya Allah itu esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu maha esa. Allahus samad. Nah, ini pas nih ya, sifat namalin Allah As-Samad. Hanya Allah lah tempat kita meminta segala sesuatu, menggantungkan segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula memperanakan ya. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara bagi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang hebat di muka bumi ini, tidak ada yang bisa menandingi kehebatan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bisa meminta sesuatu kepada orang tua kita, tapi ingat ya, orang tua kita pun dapat dari yang lain ya kan, dari yang lain lagi, dari yang lain lagi, dan berujung kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada orang tersebut, sehingga sampai rezeki tersebut kepada orang tua kita dan kita bisa rasakan rezeki yang didapati oleh orang tua kita. Ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi semuanya bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini kita bisa menteladani sifat As-Samad ya, di halaman 24. Di antaranya
cara kita untuk meneladani sifat as-somad yaitu yang pertama selalu meningkatkan diri kita untuk lebih maju dan berkembang dalam segala hal yang positif ya, untuk kebaikan. Kita selalu meningkatkan kemampuan kita dalam kegiatan belajar mengajar, dalam hafalan kita ya, dalam meraih nilai yang baik ya, atau dalam segalanya yang positif. Yang kedua, hidup sederhana ya, jangan kikir ya dalam membelanjakan harta kita di jalan Allah. Jangan segan-segan membantu teman kita yang mengalami kesusahan ya, walaupun kita tidak mempunyai harta, kita bisa membantu dengan tenaga kita ya, dengan doa kita untuk membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang memiliki kesulitan ya, atau membutuhkan bantuan kita. Kemudian apalagi kita suka membantu orang lain dan membutuhkan, yang tadi Bapak bilang. Kemudian kita cara meneladani sifat as-somad adalah selalu rendah diri dan tidak sombong, atau rendah hati dan tidak sombong kepada orang lain. Kita tidak boleh tinggi hati, tidak boleh sombong terhadap orang lain. Walaupun orang lain mempunyai kemampuan di bawah kita ya, tetapi kita harus ingat kemampuan yang kita miliki semata-mata adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh sombong atas kemampuan atau kehebatan atau kepandaian yang kita miliki, karena semata-mata itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, kita harus bisa hidup bermanfaat di keluarga kita, di lingkungan terdekat kita ya, di sekolah ya, kita harus mempunyai manfaat dalam lingkungan sekolah, kemudian di masyarakat. Jangan selalu menjadi orang yang memberikan kemudorotan ya, hal-hal yang tidak baik, gitu, selalu melakukan hal tidak baik di masyarakat. Jadi kita dipandang jelek, jangan ya. Kita harus memberikan manfaat bagi kehidupan di sekeliling kita, bagi diri kita dan kehidupan sekeliling kita. Itu untuk sifat as-somad. Kita beranjak ke sifat al-muqtadir di sini ya. Apa itu al-muqtadir? Al-muqtadir ya dari kata-kata qadir ya, yang berarti Allah Maha Kuasa. Allah Maha menentukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Semua kehendak yang Allah jalanin, Allah Maha mampu menentukannya ya. Semuanya Allah bisa menjatuhkan sanksi ya. Allah bisa melimpahkan rahmat kepada hamba-hambanya yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya ada seseorang dikehendaki mendapat handphone baru misalnya, ya berarti ya emang Allah Maha mampu memberikan handphone baru kepada orang tersebut. Kita yang belum dapat, kita jangan iri terhadap orang tersebut, kepada teman kita tersebut, karena emang udah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal berdoa dah tuh, kita balik ke sifat as-somad lagi ya. Kita gantungkan harapan kita, cita-cita kita kepada Allah ya, agar Allah memberikan kehendaknya untuk kita agar dapat handphone baru. Jadi nggak boleh sirik, semuanya harus kita gantungkan, kita harapkan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dibanggakan, yang Bapak banggakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu, atas apapun Allah memiliki kuasa ya. Dan Allah berkuasa untuk melemahkan seseorang dan memberikan kekuatan bagi seseorang ya. Ingat, Allah Maha mampu memberikan kepandaian bagi seseorang, juga bisa memberikan ketidakpandaian bagi seseorang. Allah Maha mampu ya. Allah bisa memenangkan seseorang, juga bisa mengalahkan seseorang ya. Dan Allah bisa memuliakan seseorang, juga bisa menghinakan seseorang. Berhak Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang yang membenci untuk saling mencintai juga bisa, ataupun sebaliknya, ya, serta melindungi siapapun yang minta perlindungan kepada Allah. Makanya kalau ada apa-apa kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Mampu, yakini itu, ya. Apalagi udah kelas 6, ya, kalau pengen ujian bagus, ujian lulus, nih, pengen wabah ini cepat berlalu, kita minta kepada Allah. Allah Maha Mampu membalikan sesuatu hal. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Mampu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira di surah Al-Kahfi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu itu Maha kuasa, ya, Maha Mampu. Kemudian bagaimana cara kita untuk meneladani sifat Al-Muqtadir ini? Yang pertama, cara meneladani sifat Al-Muqtadir bagi Allah, yaitu kita tidak malu untuk bertanya ketika belajar di kelas. Kalau kita nggak tahu, wajib nanya, ya. Tapi tidak bertanya saat ulangan, minta jawaban, yang nggak bisa, gitu ya. Kalau lagi belajar ada yang nggak paham, tanya Pak Guru, Bu Guru, ini saya kurang paham. Jangan malu-malu, ya, jangan malu-malu, agar kita bisa lebih meningkat lagi kemampuan belajar kita. Yang kedua, selalu semangat dalam belajar. Kalau misalnya orang semangat, insya Allah akan ada hasil. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu, pasti akan meraih apa yang diusahakan tersebut, ya. Harus semangat. Kemudian disiplin dalam memanfaatkan waktu. Kemudian kita bisa meningkatkan kualitas diri kita, berusaha meningkatkan kualitas atau kemampuan belajar kita, ya, ibadah kita, dan lain-lain sebagainya. Kemudian merasa tidak pernah cukup dengan kemampuan yang ada, harus kita gali terus kemampuan kita. Itu adalah cerminan atau cara meneladani sifat Al-Muqtadir. Kita lanjut ke Al-Muqaddim, ya. Al-Muqaddim artinya yang maha mendahulukan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Muqaddim, yang mendahulukan petunjuk sebelum peringatannya. Di sini dimaknai seperti itu. Mendahulukan peringatan sebelum ada siksaan. Jadi sebelum disiksa diperingati dulu. Jangan engkau mencuri, nanti akan dijatuhi sanksi. Misalnya di neraka akan dihukum seperti ini, atau tangannya dipotong misalnya. Jangan engkau bertindak sombong, ya, nanti akan disiksa di neraka. Dikasih peringatan dulu, baru akan disiksa kalau kita melaksanakan atau melanggar peringatan tersebut. Nanti kejatuhannya disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau tidak jujur, nanti engkau akan dikucilkan kalau misalnya ketahuan tidak jujur, ya. Nah, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan kepentingan makhluk-makhluknya di atas amal ibadah hamba-hambanya. Allah juga mendahulukan toharoh, bersuci sebelum kita melaksanakan sholat, ya. Ini Allah cerminan daripada sifat ini adalah cerminan daripada sifat Al-Muqaddimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian, setiap hamba yang meneladani sifat Al-Muqaddim hendaklah disiplin dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tepat waktu kalau bisa, ya. Harus bisa sholat tepat waktu, ya. Belajar sebelum ujian, ya. Kalau kita sudah meneladani sifat Al-Muqaddim, ya seperti itu, ya. Kalau misalnya nanti belajarnya giat, insya Allah hasilnya akan bagus, misalnya seperti itu. Kemudian kita hendaknya harus mendahulukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, kemaslahatan, serta menghindari sesuatu yang bisa merugikan diri kita atau memunculkan suatu yang hal-hal yang buruk bagi diri kita dan bagi sekeliling kita. Laksanakan hal-hal yang positif, yang manfaat, ya, agar kita tergolong orang-orang yang mengamalkan atau sebagai cermin daripada sifat Al-Muqaddim, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul ajala ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura."
ya. Di situ kita bisa lihat artinya, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang di dunia, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, kata Allah. Kemudian kami sediakan baginya akhirat, ya, di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Nah, bagaimana cara kita meneladani sifat al-muqaddim, gitu kan? Yang pertama, lebih banyak kita berbuat daripada banyak berangan-angan, ya. Ngapain angan-angan saya pengen jadi bintang kelas tapi kagak ada belajarnya, sama aja bohong, gitu. Bagaimana kita mau menjadi siswa atau siswi yang teladan tapi belajarnya kurang, kerjaannya nyontek doang, gampangin pelajaran, nggak ngafal-ngafal misalnya begitu, ya sama aja bohong, ya. Kemudian kita menunjukkan kerja keras kita dan semangat pantang menyerah daripada putus asa. Kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi, ya, jangan putus asa. Kemudian menunjukkan niat baik, niat belajar yang baik sebelum menuntut hasil yang baik. Belajar kita niatnya udah baik belum, ya? Kalau pengen hasilnya baik pasti niatnya bagusin dulu, ya. Niatnya dibagusin dulu, belajar niat untuk menghilangkan kebodohan, insya Allah hasilnya pun baik. Jangan belajar pengennya nilainya bagus doang, ya. Kalau misalnya nilainya bagus udah tercapai, ya udah nggak mau belajar lagi, gitu. Kalau belajar niatnya untuk menghilangkan kebodohan, insya Allah akan belajar terus, ya, akan belajar terus. Kemudian melakukan hal-hal yang bermanfaat. Itu adalah cara melalui sifat al-muqaddim. Kemudian al-baqi, ya, sifat al-baqi. Anak sekalian, sifat yang keempat adalah sifat al-baqi, yang berarti Allah maha kekal, ya. Allah maha kekal. Al-baqi adalah sifat yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil penyembah akan menyembah kalau sesuatu saat yang disembah tidak ada lagi. Jadi ketika semuanya hancur, ya, misalnya kiamat gitu, ya, semua makhluk akan hancur. Wa yabqadul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya hancur. Ketika ditiupkan sangkakala, ya, semua alam hancur, kemudian binasa. Yang kekal tinggal siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal Allah yang kekal. Ini kita harus yakini Allah maha kekal. Kita makhluk nggak kekal, tapi Allah maha kekal. Baqi, bako, ya, wujud, kidam, bako, itu ya, tuh kan. Tuh, bako artinya kekal. Mustahil Allah binasa, fana. Mustahil Allah fana, ya. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kekal dan abadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, fana, ya, akan hancur, akan mati semuanya. Tetapi ya buka, ya, wajah Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki kebesaran dan kemuliaan dan akan tetap kekal, ya. Bagi hamba yang meyakini sifat al-baqi ini, ya, maka kita dituntut sabar dalam mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sabar-sabar, ya, dalam berbagai macam ujian, ya. Sabar-sabar ketika kita mendapat nilai kurang bagus, sabar, coba lagi, ya, dicoba lagi. Kemudian cara meneladani sifat al-baqi yaitu adalah yang pertama, kita harus cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan cara beribadah, ya. Bisa juga kita lebih cinta Allah, kita meyakini bahwa cinta Allah Subhanahu wa ta'ala
cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus lebih besar terhadap cinta kita kepada orang tua, terhadap teman dan orang lain. Ibadah kita ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beribadah sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Kemudian yang selanjutnya mengamalkan ilmu dengan berbagai amal kebaikan. Terus berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Ingat, ada hari akhir, hari kiamat. Segala sesuatu pasti ada balasannya. Yang terakhir, bersikap amanah dalam kedudukan yang diberikan kepada kita. Baik, itulah sifat-sifat yang bisa kita pelajari dalam pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.